Udah ada di Jupyter Notebook. Di sini langsung kita beri judul namanya Fixed Dataset Effect Skill. Nah, di sini ketika membuat analisa data kita membutuhkan dua item. Yang pertama library dan juga datasetnya. Di sini kita buat header baru dengan nama load library. Di sini kita bakal import library yang namanya pandas. Nah, library ini merupakan biasanya digunakan buat manipulasi dataset, dan itu macam-macam dataset yang bisa dibaca. Lalu kita buat ini baru dengan nama load dataset. Kita buat variabel dengan nama data is effect skill dan menggunakan fungsi read excel untuk membaca dataset is effect skill nih, file excel. Ya, istilahnya untuk membaca file ini cuma memang bisa pakai read excel aja, nggak bisa yang lain. Di sini langsung kita baca aja datanya, kita cek datanya. Nah, ini datanya sudah muncul ya, tapi datanya agak aneh ya. Kenapa? Karena ada beberapa baris yang kelihatannya nggak normal itu ya. Memang sih sebenarnya karena dalam pembacaan data yang kita buat di datasetnya itu nggak mulai dari atas gitu kan, tapi kita mulai dari baris keberapa. Di sini cara ngakalinnya kita bisa gunakan salah satu parameter di fungsi read excel. Nah, parameternya yaitu header. Di sini kita tulis aja baris berapa ya ingin kita masuk. Ini mengungkap keempat. Oke, masalah beres. Cuman ini kenapa datanya yang muncul cuma 4 ya? Padahal kita buat datanya banyak banget ya. Tenang ya. Di sini kenapa begitu? Karena memang pembacaan datanya itu per lembar, kawan-kawan. Jadi data yang dimunculkan itu buat data yang dari awal, yaitu data AMON. Di sini lembar AMON. Kita bisa ngakalinya dengan menggunakan parameter sheetname. Parameter sheetname ini guna membaca ininya ya, lembarnya. Di sini kita coba lembar Angela. Apakah bisa? Tada, bisa ya. Lalu bagaimana cara menampilkan data keseluruhan di sini? Bisa. Di sini tinggal kita ganti nilai dari sheetname-nya. Kita ganti dengan nama known. Nah, kita langsung eksekusi aja. Inilah data dengan sheetname known. Keseluruhan datanya emang tampil, tapi bentuknya itu nggak kayak data pada biasanya. Bentuknya mapping, karena memang di setiap lembar data itu kan nilainya bisa beda. Walaupun istilahnya kita bentuk datanya itu sama, tapi tetap aja lembarnya beda. Lalu untuk menggabungkan ini, pertama-tama saya akan membuat data frame kosong di sini. Dan data frame kosong ini akan digunakan untuk menampung keseluruhan data. Langsung kita buat data frame yang sesuai bentuknya dengan data IS, salah satu lembar data IS. Kolomnya akan disesuaikan salah satu lembar. Lalu di sini saya akan gunakan lembar dari AMON. Tinggal kita ambil kolomnya deh. Langsung kita cek aja datanya. Data ini benar-benar kosong. Lalu tinggal tahap kedua, kita akan gunakan perulangan di sini. Dimana perulangan ini akan memperoleh data key atau data lembar dari data variabel data IS. Kita ambil aja nih, kita eksekusi. Lalu gunakan atribut atau fungsi di sini, karena memang bentuknya mapping, itu nggak perlu ceritain. Untuk mengetes, kita gunakan print di sini, baca datanya satu persatu. Wah, ini datanya kayaknya sedikit delay nampilin nge-reloadnya.
kita buat line baru aja di sini. Untuk penggabungan datanya, di sini saya menggunakan fungsi concat, di mana fungsi ini menggabungkan dua atau lebih data frame berbeda, dan penggabungannya ini bisa per baris atau kolom. Jadi di sini saya akan menggabungkan data frame kosong tadi dengan data frame yang barnya banyak. Langsung kita gabungin aja di sini, karena penggabungannya ini berdasarkan kolomnya. Ini kita bakal coba tampilin datanya. Yes, saya hampir lupa memasukkan tambahan kuncinya. Langsung aja kita eksekusi datanya. Nah, data yang ditampilin udah banyak nih, ada sekitar 713 baris, berarti bisa dibilang datanya. Lalu sekarang masalah lainnya, indeksnya ini kok jadi aneh ya, jadi ngulang-ngulang gitu tiap data. Kita bakal coba tambahin parameter ignorance untuk mengabaikan nilai indeksnya. Jadi indeksnya tersebut akan diabaikan dan data frame tersebut akan membuat indeks baru, dan beginilah hasilnya. Setelah semuanya beres, di sini kita bakal coba ngecek data baru ini. Yang kemarin saya pelajari kan, setiap data kita lihat datanya. Di ini saya gunakan sampel data dengan 10 data untuk mengecek datanya. Saya ulangi datanya refresh 3 kali untuk mengecek apakah ada kekeliruan data di situ. Walaupun pada akhirnya saya tak menggunakan, maksudnya saya tak berhasil menemukan kesalahan, walaupun ada beberapa data yang cukup aneh sih. Lalu di sini kita bakal karena udah sampel datanya, di sini kita buat work baru, dimana kita bakal rename salah satu kolom. Kalian tahu lah kalau misalnya ngelihat video yang awal itu, ada salah satu kolom yang memang nggak sesuai, yaitu kolom PPA yang mestinya kolom TPA. Kita gunakan fungsi rename pada data frame dan gunakan parameter kolom di sini. Di sini pada isi kolom ini kita bakal membuat penyesuaian, dimana pada nama kolom sebelumnya digantikan dengan kolom TPA. Nah, kita cek nih langsung, kita ganti dong. Untuk menanam, kita tanam aja nih, saya biar permanen fungsinya kita pakai parameter ini true biar datanya ketanam. Nah, udah kita cek nih data yang tadi, kolomnya udah berubah. Lalu selanjutnya ngapain ya? Kita coba ngecek tipe datanya aja deh di sini. Nah, di sini data dari keseluruhan kolom kelihatan ada 3 tipe float dan sisanya op. Tapi di sini ada berapa kolom yang saya pikir nilainya float gitu, tapi ternyata tidak. Apalagi setelah dulu kemarin saya belajar mengenai data science sedikit, kalau misalnya kita ingin mengecek data itu disesuaikan dengan tipe data yang sama. Tapi memang sebenarnya saya ingin mengecek lebih jauh lagi gitu, sebenarnya apa akar masalahnya. Karena begitu yang saya pikirkan di sini, saya memutuskan untuk mengecekkan data satu persatu. Kita buat aja nih headernya langsung kita mulai aja nih pengecekannya ya kan, dimulai dari nama. Dan sini juga saya ingin memberitahu kalau pengecekan yang dilakukan itu berbarengan dengan data yang sudah saya edit itu. Di sebelah kanan itu sisi yang sudah saya ubah di Excel, sedangkan yang sebelah kiri itu data yang saat ini. Dan juga di sini saya ingin memberitahu bahwa yang pada data yang sudah diedit itu ada salah satu kolom yang memang dihapus.
Mungkin kalian bisa lihat sendiri di sini. Dia itu pada kolom no value nggak ada nilainya gitu kan. Jadi makanya saya hapus. Mungkin kalian bisa nikmatin aja ini jika memang ingin tahu